Oke, halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di TKI Mudah yang sudah lama banget nggak upload video. Jadi teman-teman, aku selesai re-entry kemarin. Aku pengen cerita ke kalian. Jadi 3 bulan, bukan 3 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu aku re-entry ke Korea. Tapi bukan re-entry yang pengen aku omong. Di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian buat yang masih awam banget nih tentang cara kerja ke Korea. Jadi ceritanya gini, kenapa aku pengen bikin video ini. Pas aku pulang re-entry kemarin, aku ketemu sama saudara-saudara Jawaku, ada juga kayak teman-teman baru yang nanya sama aku, wah enak nih baru pulang dari Korea, udah punya tabungan, udah bisa beli itu ini. Jadi mereka tuh nanya awam banget tentang cara kerja ke Korea. Jadi di video kali ini aku pengen ngejelasin cara kerja ke Korea untuk orang yang sangat awam banget, nggak tahu sama sekali dari nol tentang cara kerja ke Korea. Jadi pertama teman-teman, untuk kerja di Korea Selatan itu nama programnya itu adalah G2G Korea Selatan. Jadi programnya resmi dari pemerintah ya teman-teman. Dan caranya itu kita harus lulus dulu ujiannya. Jadi ada ujiannya yang namanya itu EPS Topik. Nah buat ikut ujiannya itu kita harus tentunya karena pengen kerja Korea harus bisa bahasanya. Ujiannya itu bahasa Korea teman-teman. Mirip-mirip ujian UN pada saat kita ini SMP atau SMA dulu yang bahasa Inggris, ada reading, ada listeningnya. Mirip-mirip kayak gitulah ujiannya. Terus sebelum kalian ujian itu, kalian pertama yang harus dilakukan itu harus kursus dulu di lembaga pendidikan bahasa Korea terdekat atau LPK. Jadi kalau apabila ada LPK terdekat di ini kota kalian bisa kursus di sana aja. Jadi nggak harus kayak harus di tempat ini tempat itu, enggak. Jadi ada LPK yang dia nggak neko-neko, nggak ada yang kayak harus bayar ini bayar itu. Pokoknya murni hanya belajar. Jadi kita belajar bahasa Korea dulu. Terus setelah selesai kita belajar bahasa Korea, nanti ada pendaftaran untuk EPS Topik program G2G Korea Selatan dan kita akan daftar ke sana. Dan selanjutnya prosesnya teman-teman untuk sekedar bayangan aja ini. Jadi kayak nanti kalian kita bahas lagi step by stepnya ya, tapi ini untuk bayangan. Setelah kita belajar, kita bakal daftar ujian EPS Topik. Setelah daftar ujian, kita bakal ujian EPS Topik dan ujian skill test namanya. Dan teman-teman setelah selesai skill test, ujian EPS Topiknya, kita bakal sending data ke Korea Selatan dan nunggu untuk dapat SLC atau kontrak kerja dari Korea. Jadi orang Korea nanti bakal milihin kita buat kerja di pabrik mereka. Jadi acak milihnya, nggak jelas gitu. Ada yang pabriknya itu suka yang orang masih muda, ada yang suka yang orang udah berpengalaman, ada juga yang suka tentang postur badan, beda-beda. Jadi jodoh-jodohan, jadi rezekinya masing-masing. Ada yang pabriknya besar, ada yang pabrik kecil nantinya bakal kerja. Tapi tenang aja teman-teman, nanti kalau udah dapet pabrik SLC itu nanti kita bakal namanya preliminary atau pelatihan dari BP2MI. Nah setelah pelatihan itu kita bakal dikirim ke Korea Selatan. Tentu saja kita harus bayar biaya untuk kerja kesininya nanti, ongkos naik pesawat lah bisa dibilang kayak gitu. Biayanya itu kurang lebih 17 juta sampai 20 juta tergantung kurs dolarnya. Kurang lebih kayak gitulah dibilangkannya. Dan kalian sudah bisa kerja di Korea Selatan. Oke, cukup itu saja untuk video singkat kali ini. Aku cuma pengen bahas simple saja, yang paling awamnya banget untuk cara kerja Korea Selatan. Nah selebihnya nanti kita bahas sedikit demi sedikit di video-video selanjutnya. Oke teman-teman.